Ya, selamat datang kembali ya di tutorial DHI S2 Fundamental untuk mahasiswa S2 IKM. Hari ini sesuai dengan jadwalnya yang sudah Anda bisa baca di e-log adalah kita akan membuat beberapa metadata ya. Yang pertama adalah organization unit, yaitu nanti apa, lalu kemudian yang kedua adalah tentang data elements. Nah, sebelum sesi ini mungkin saya akan sedikit survei dulu terkait dengan tugas yang sudah Anda buat ya. Jadi atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa sebelum nanti kita mulai, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan terkait yang di e-log kemarin, saya lihat ada attendance gitu, Pak, di e-log. Terus apakah attendance itu harus kita isi atau bagaimana ya, Pak? Attendance, boleh. Attendance-nya kemarin sudah disampaikan belum ya, di awal-awal ya? Kalau untuk attendance itu kan kemarin dari sistemnya dari HPM ya Pak ya, mungkin dari Bu Heni yang sudah menyebar form Google Form gitu kalau nggak salah. Jadi untuk yang attendance kayak tidak perlu diisi yang DF gitu. Ya, sudah ada. Baik, terima kasih Pak. Mekanismenya Google Form ya. Kami konfirmasi dulu memang benar nggih pakai Google Form untuk absennya, Mbak, Mas, Bapak Ibu. Heni, ada kok Mbak Heni ada. Halo. Ya, kalau untuk presensi memang pakai Google Form. Oh ya, baik Bu. Berarti yang di e-log tidak perlu dipakai. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan coba saya cek dulu. Ya, itu absennya sudah ada ya di situ. Terus kemudian saya nambahin satu lagi, silakan ada sedikit apa ya, kuesioner itu. Tolong diisi supaya nanti kita tahu statusnya ya. Itu cepat aja, cuma satu atau dua pertanyaannya. Terus kemudian kalau sudah membaca atau sudah melihat videonya belum yang di e-log ya? Sudah pada melihat ya? Mungkin beberapa di antaranya kita akan men-skip ya. Mas Rio, kalau untuk file Excel-nya di mana ya? Contoh file Excel-nya. Oh ya, sudah di-submit belum?
Oh ya, kalau untuk kebetulan kalau yang di ELOG itu masih 20 seperti yang tadi saya infokan. Cuman kalau untuk Bapak mungkin saya ada dummy tabel lagi, saya kirimkan via WhatsApp. Untuk teman-teman Bapak Ibu nanti yang dari mahasiswa, nanti akan kami tunjukkan di mana bisa mengunduh dummy tabelnya. Nah, dummy tabel ini nanti akan kita gunakan untuk istilahnya mengkustomisasi yang ada di DS2. Tapi mungkin nanti setelah kegiatan ini. Nanti akan kami pandu. Terima kasih. Oke. Sudah pada diisi? Baru 11 yang respon. Yang sudah terinstall ternyata cukup banyak juga ya, jadi lumayan. Jadi kita skenarionya untuk selanjutnya bagi yang sudah berhasil terinstall itu nanti akan terus menggunakan aplikasi yang ada di laptopnya ya. Oke. Ya, sambil kita menunggu, saya ingin sedikit tentang building block. Jadi sepertinya di presentasi itu juga ada ya, di apa namanya, File PowerPoint. materi. Ya, Ya, di file materi itu juga sudah ada. Hanya mereview saja sedikit tentang building block. Saya share screen dulu. Ya, jadi building block itu kalau di dalam DIS 2 ya, secara sederhana itu terdiri dari 3. Nanti yang akan kita pakai selama kegiatan tutorial ini ya, baik itu membuat metadatanya maupun nanti sampai kita melakukan analisis dan visualisasi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ya where ya atau unit organisasi atau di mana data itu dikumpulkan pertama kali. Jadi contoh umpamanya data yang akan kita lakukan itu adalah data imunisasi ya. Jadi imunisasi itu dikumpulkan atau dikompilasi pertama kali ke dalam sistemnya. Ke dalam sistem adalah di level puskesmas. Walaupun sebenarnya data pengumpulan data itu bisa saja ada di level komunitas ya atau di level masyarakat. Bisa di posyandu, bisa di sekolah, bisa di mana-mana ya, di bidan desa, terus kemudian dan seterusnya. Nah, namun demikian puskesmas mengkompilasi data-data yang dari berbagai macam sumber tersebut, lalu kemudian puskesmas yang memasukkan ke sistem, gitu ya. Jadi skenarionya itu kita tidak sampai bahwa data itu dikumpulkan di level bidan atau di level individu, karena data yang akan kita kumpulkan adalah data agregat ya, bukan data individu. Kemudian yang kedua adalah data elements. Nah, data element itu sebenarnya ya variabelnya apa gitu ya. Variabel yang dikumpulkan untuk data agregat terkait dengan imunisasi ini nanti apa? Umpamanya jumlah sasaran bayi kurang dari 1 tahun umpamanya, atau jumlah sasaran wanita usia subur,
atau jumlah sasaran dari anak usia sekolah ya, yang kelas 5 SD atau kelas 6 SD dan seterusnya. Kemudian yang rutin itu bulanan, umpamanya jumlah anak yang diimunisasi BCG di bulan Januari ya, bulan Februari dan seterusnya. Nah, bulannya tadi kita sebut sebagai periodenya. Jadi kalau sasaran itu periodenya tahunan. Jadi setiap tahun ada estimasi ya, bayi kurang dari 1 tahun itu berapa berdasarkan estimasi dari BPS atau berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas secara mandiri. Kemudian periode yang lain adalah yang rutin, bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa mingguan ya, tergantung dari jenis datanya. Nah, di dalam kasus kita imunisasi itu jenis periodenya hanya ada 2. Yang pertama adalah data tahunan, yang kedua adalah data bulanan. Data tahunan itu untuk sasaran dan juga untuk beberapa data yang itu memang dikumpulkan itu secara setahun ya. Contoh umpamanya imunisasi anak anak SD ya, kelas 5, saya lupa apa ya. Ada UCI umpamanya ya, Universal Coverage Immunizations itu tahunan. Data BIAS ya, BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah ya. Nah itu juga walaupun dilakukan setahun itu kalau nggak salah 2 kali ya, tetapi yang dikumpulkan itu kumulatif, jadi bukan bulanannya yang atau 6 bulannya yang dikumpulkan, tapi secara kumulatif selama 1 tahun itu kemudian dijadikan data agregat per tahun. Nah itu periode. Atau periode yang bulanan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh puskesmas ya, setiap minggu ada hari imunisasi ya, di mana anak-anak yang usia kurang dari 1 tahun itu datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Nah, layanan-layanan mingguan itu kemudian dikompilasi menjadi data bulanan. Nah, sehingga yang dimasukkan ke dalam sistem itu adalah data yang bulanan. Jadi konsepnya konsepnya building block ini 3 itu adalah kapan pertama kali data itu dimasukkan ke dalam sistem. Ya, bukan kapan pertama kali data itu dikumpulkan, tidak. Karena pengumpulannya datanya bisa saja tadi ya mingguan, terus kemudian bahkan harian ya. Pelayanan di bidan desa atau pelayanan di puskesmas itu bisa saja harian gitu, ada imunisasi terus setiap hari. Tapi bukan data itu yang akan dimasukkan. Namun demikian data yang sudah dikompilasi menjadi data bulanan, sehingga inilah yang pertama kali dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian karena di sini ini contohnya umpamanya organization unitnya puskesmas, ini ada kebetulan ini adalah data apa ya? K4 ya. K4 atau yang satunya data yang kaitannya dengan jumlah kasus DBD. Nah, data organization unitnya adalah puskesmas, karena puskesmaslah yang pertama kali akan memasukkan ke dalam sistem DHIS 2. Kemudian data elemennya adalah ada kunjungan K4, ada penderita demam berdarah, periodenya itu adalah Mei 2018 atau Agustus 2019, jumlahnya atau value-nya itu adalah 89 atau 12. Nah, 3 building block itu kurang lebih sini. Jadi data dimasukkan di level puskesmas, data yang dimasukkan itu terkait dengan kunjungan K4, periodenya itu adalah Mei tahun 2018 dengan value-nya nilai kumulatifnya adalah 89. Ya nanti pada saat bulan Mei Juni 2018 itu ada lagi dan seterusnya itu pasti ada lagi. Nah,
hari ini kita nanti akan coba untuk menggunakan DHIS 2 dalam rangka untuk membuat organization unit dan data elements. Ya, coba saya share lagi yang kalau kita lihat dari nah ini data imunisasi ini kelihatan nggak ya data imunisasinya ya? Terlihat ya, Pak. Nah, ini data kabupaten, ini data dummy ya, bukan data sebenarnya ya. Jadi iya, data dummy. Itu cuma contoh saja Pak tadi. Contoh saja ya. Ini ada kabupaten kotanya adalah Kulon Progo, provinsinya DIY, tahunnya 2018. Organization unitnya mana? Ini ada Puskesmas, Puskesmas Galur 1, Galur 2, dan seterusnya. Terus kemudian, ini ada, kebetulan ini sheet-nya ada data dasar Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, data bias sama UCI ya. UCI. Nah, data dasar ini datanya tahunan ya, tahun 2018 ya. Data elemennya apa saja? Data elemennya ada bayi baru lahir. Organisasi ini sudah jelas ya, Puskesmas ya. Periode juga sudah jelas ya, ini tahunan 2018. Data elemennya sekarang apa? Oh ini bayi baru lahir. Tapi bayi baru lahir ini nanti dibagi dua nih, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Terus kemudian surviving infants. Ini juga sama, ada nanti akan dibagi dua, laki-laki dan perempuan. Baduta, ini juga sama, baduta laki-laki dan perempuan. Sasaran WUS yang ibu hamil maupun tidak hamil, totalnya ada berapa? Sasaran WUS yang ibu hamil berapa, sasaran WUS yang tidak hamil berapa. Ya, jadi sebenarnya kita bisa saja memasukkan ini atau ini, sedangkan yang ini ditambah dua-duanya, atau sebaliknya yang totalnya terus dikurangi sama ibu hamil jadi WUS yang tidak hamil. Jadi kita hanya memasukkan salah satu saja ya. Jadi yang kalkulasi itu sebenarnya nggak perlu kita masukkan ya. Kemudian ini anak kelas 1 sasarannya berapa? Anak kelas 2. Kalau ini kebetulan tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Anak kelas 2, anak kelas 5, kelas 6, kemudian desa atau jumlah desa kelurahannya. Nah, ini perlu Bapak Ibu lihat lagi di sini ada kode puskesmas. Ini penting nanti pada saat kita memasukkan data ke dalam aplikasi, maka kode unik ini akan menjadi penanda bahwa datanya ini nanti akan masuk ke organisasi unit yang mana. Nah, sebenarnya di belakang sini juga ada kodenya nanti ya, pada saat kita akan membuat data elemen dari masing-masing ini nanti akan kita lihat bagaimana kodifikasi yang di-generate dari sebuah sistemnya. Kemudian yang data Januari ini juga sama, data bulanan, ini ada organization unitnya, lalu kemudian ada surviving infant dan seterusnya. Ini tadi sudah sama, ini data dasar saya kira. Ada bulan Januarinya, TD1, TD2, TD3, dan sebagainya. Jadi ini yang ditandai kuning itu adalah data-data penting yang perlu dimasukkan ke dalam sistem. Artinya perlu kita buatkan data elemennya ya. Kalau total itu mungkin enggak. Kalau yang abu-abu mungkin enggak ya, karena pelayanannya belum ada. Terus kalau yang sasaran-sasaran yang putih-putih ini karena tadi sudah ada di data dasar, jadi nggak perlu kita masukkan ulang, dan seterusnya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan building block. Jadi building block itu adalah representatif dari form pencatatan dan pelaporan. Nah, karena kita baru mempelajari data agregat, maka saat ini yang kita pelajari adalah data agregat dengan kasus imunisasi dengan form seperti ini. Oke, ada komentar, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita melanjutkan untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat organization unit ya. Oh ya, sorry. Bagi yang belum
belum menginstal ya. Jadi di sini kan ada berapa nih? Sebentar saya cek dulu. Lumayan ya. Jadi ada 16 yang berhasil, selebihnya tidak. Jadi, ini baru 34 respon. Ya, kalau tidak berhasil atau mungkin ada kesulitan, kami sudah menyediakan ini ya, apa namanya, servernya untuk dicoba-coba. Cuman server ini setelah kita tutorial selesai itu akan kita delete semuanya. Jadi Anda nggak akan punya ini lagi catatan nanti di server itu, akan kita cleaning. Sehingga atau kalau nanti membutuhkan backupnya, nanti akan kita backupkan. Jadi nggak masalah ya. Tapi akan setelah ini kita klik. Oke, silakan. Kalau bagi yang belum, bagi yang sudah terinstall, pakai saja yang sudah diinstal itu. Kalau ada yang belum, sebaiknya kita pakai yang server ya untuk mempercepat proses kegiatan tutorial. Ini alamatnya. Ya, dicoba silakan di itu. Bagi yang punya laptop yang sudah terinstall, nggak perlu ya, cukup dipakai yang di laptop Anda ya, karena kasihan juga nanti kalau banyak yang mengakses, jadi lambat juga servernya. Ini soalnya ini development server, bukan server yang production. Ya. Oke. Oke, sudah bisa diakses? Kalau sudah bisa, silakan membuat akun ya di dalam server ini. Di situ di pojok kanan atas itu ada create an account. Jadi Bapak Ibu nanti akan masuk ke account di level nasional Indonesia dengan hak akses sebagai super user, jadi semuanya bisa. Jadi jangan khawatir. By default ini juga admin distrik juga sama, ini belum dirubah kok password ininya ya, password apa namanya defaultnya. Administrator ya. Administratornya juga enggak, tapi ya sama aja Bapak Ibu bikin akun juga nanti administrator. Dan kami pun juga nanti akan memonitor ini berdasarkan akunnya masing-masing. Jadi ya silakan nanti di create account, terus first name, last name-nya silakan. Kalau mau gimana aturannya gimana Mas Dio? Last name-nya dipakai minat atau gimana? Bisa Pak, jadi pakai minatnya saja. Jadi first name itu diisi full, ya full nama full, kemudian last name-nya diberi nama minatnya masing-masing. Username-nya silakan buat sendiri. Terus password-nya 8 karakter, 1 uppercase, 1 digit, dan 1 special case. Special case itu bisa apa ya? Bisa underscore, pagar, slash, ya, straight, garis, atau apalah. Cuman ya monggo dihafal sendiri ya, jangan apa namanya, jangan nanti wah saya lupa passwordnya, waduh itu ya dihafal sendiri, kalau perlu ya dicatat lah. Ya, lagi pula ini kan juga bukan ini ya, bukan akun yang jangan disamakan dengan akun bank Anda ya, jadi ya beda ya, ini bukan akun yang berbahaya gitu ya. Jadi silakan, makanya passwordnya itu ya paling mudah aja gitu, cuman dicatat gitu ya. Email, mobile phone kalau mau diisi ya silahkan. Email kalau bisa diisi email ya. Terus kemudian employer ya bilang aja UGM atau apalah. Ya. Nah itu di create. Kemudian nanti saya akan cek di sini. Usernya sudah ada siapa saja. Kita ada berapa orang sekarang? 35. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu, jika ada kendala bisa langsung disampaikan saja. Sebelum masuk nanti sudah diinfokan terkait pembuatan metadata. Silakan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf Pak, employer-nya isi apa ya? UGM aja Mbak. UGM saja.
1, 2, 3, 4, 5 orang. Maaf, mau tanya kalau yang dari PC udah terinstall, itu admin distrik aja atau diganti? Admin distrik saja, super user. Kalau mau membuat user, itu nanti create new user. Nah, gini caranya. Ya. Oke, bagi yang ini, supaya nanti usernya nggak admin distrik, itu silakan di laptopnya masing-masing, supaya mau membuat namanya sendiri gitu ya, supaya nanti nggak admin distrik ya. Anda bisa merubah apanya, surname-nya. Jadi gini, mungkin nggak perlu di ini aja ya, nggak perlu dirubah, nggak perlu bikin akun baru, tapi berubah namanya saja. Ya, saya share screen ini. Ya. Nah, Anda masuk ke sini, klik sini, apps, search apps ini, lalu kemudian di situ ada user, ya, paling bawah ada user, klik user. Terus kemudian klik satu lagi, ini kan ada 3 menu, user, user role, user group, klik yang user. Lalu paling bawah itu ada admin ya, atau mungkin cuma satu ya, kalau di sini kan banyak ya. Ada admin. Nah ini diklik saja admin, terus nama depannya, surname sama first name-nya Anda ganti. Tapi username-nya tetap sama. Jadi Anda akan masuk tetap sebagai admin distrik, tapi nanti namanya sudah nama Anda. Silahkan diganti surname sama first name-nya saja di akunnya admin ya, karena Anda sudah sebagai super users, dan harapannya nanti tetap oh ya, jangan lupa nanti pada saat bikin org unit ini diklik ya, diklik di usernya supaya nanti Anda bisa mengakses ya, tapi nanti belakangan ya. Oke, baik. Ini sudah berapa nih? Sudah banyak yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dua 12 tadi yang sudah berhasil ada 12 orang. 16 tambah 8, 24 ya. Kurang banyak. Oke. Ya, ya silakan sambil menunggu yang lain. Ini saya perlu garis bawahi bahwa kalau Bapak Ibu itu kelewatan ya, langsung bilang saja, karena kalau kita kelewatan sekali, 2 kali kelewatan, itu saya nggak yakin nanti bisa mengejar selanjutnya. Jadi kalau belum punya akun, belum bisa mengakses DHIS 2, itu jangan sampai ketinggalan, gitu ya. Karena sekali ketinggalan, ini runtutan soalnya. Tutorial ini runtutan. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu urutannya itu sudah jelas ya. Pertemuan berikutnya nanti akan sangat tergantung dari pertemuan yang sekarang. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketinggalan, saya khawatir nanti sulit untuk mengejarnya, khawatirnya malah jadi penonton setia nanti, jadi nggak menjadi aktornya. Oke. Saya passwordnya kok tidak bisa create new account di pengisian. Saya sudah kombinasi belum ya? Passwordnya kombinasi huruf besar, terus kemudian ada angka, terus ada simbol. Simbolnya itu bisa pagar, bisa ini ya. Gitu. Nah, contoh yang biasa kita pakai itu gini, DHIS ya 2020%. Nah, ini pakai apa namanya, pakai kira-kira begitu bentuknya ya, DHIS. Sorry, ini kok ke private ya. Mungkin sama kayak kalau kita lagi bikin akun sosmed gitu ya, kurang lebih sama untuk passwordnya. Mungkin Bapak Ibu mesti sudah familiar. Ini contohnya, ini contoh saya kasih di ini ya, contoh apa namanya password ya. D-nya huruf besar, HIS 2020. Jadi ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka sama
simbol Spesial karakternya. ya, atau spesial karakter. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kan seperti Mbak Gaby itu sudah install di laptop, kemudian mencoba create new user. Sudah saya masukkan username, password, surname, first name, kemudian saya klik add. Tapi kok tidak ada pemberitahuan mungkin semacam sukses gitu gimana gitu, Pak? Pencaraannya. Dilihat aja di usernya, sudah masuk belum yang daftarnya tadi yang di nama. Klik lagi usernya, sudah masuk belum? Tampilannya berbeda dengan yang di Zoom screen Coba Mas, di sharing supaya yang lain bisa tahu juga masalah ini. Bisa sharing toh? Saya coba. Apakah sudah terlihat? Nah, Ya, sudah muncul. ya, klik aja di user. User. Kemudian tampilannya seperti ini, Pak. Berbeda dengan klik user aja. Oh, ini ya, Pak. Ini bukan. Nah, itu sudah ada. Oh, iya udah. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, saya baru tahu nih ada tampilannya berbeda ya di situ ya. Padahal sama-sama versi 234 ya. Mungkin itu yang 235 Pak, yang milik yang teman-teman mahasiswa. Iya, karena kan langsung mengunduh dari yang GitHub-nya itu pasti akan di-direct langsung ke DIS yang terbaru. Ya, kita baru rilis seminggu yang lalu versi 2.35. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi secara ini kok sama. Jadi bedanya paling sedikit ya, minimalis lah bedanya. Itu yang nggak terlalu besar. Oke. Baik, sekarang kita mulai ya. Kita masuk ke organization unit. Mas Rio bisa dipandu untuk organization unit. Pertama didemonstrasikan, terus kemudian yang berikutnya masing-masing dari Bapak Ibu mencoba membuat organization unit di laptopnya masing-masing. Kalau yang pakai laptop, terus kemudian kalau yang pakai server nanti akan kita coba atur ya. Kalau nanti provinsinya sama, ya nanti kita gabungkan lah yang provinsi yang sama nanti siapa. Terus kita membuat ada 4 level di organization unit ini. Yang pertama paling atas itu adalah Indonesia. Di server by default itu sudah ada Indonesia, tapi di laptop belum ada. Jadi Anda harus bikin satu dulu Indonesia. Baru kemudian membuatnya itu ke bawah. Habis Indonesia kan tentunya provinsi ya. Nah, provinsinya nanti masing-masing provinsi Anda saja. Terus kemudian yang di bawahnya provinsi tentunya kabupaten kota. Nah, kabupaten kotanya juga sesuai dengan nama kabupaten kota di mana tempat Anda tinggal. Kalau nanti ada duplikasi, no problem, nanti kita lihat. Terus kemudian yang bawahnya lagi setelah kabupaten kota baru nanti kita puskesmas. Puskesmasnya silakan nanti disesuaikan dengan kabupaten kota Anda, ingatnya namanya puskesmas apa, pokoknya ya buat saja puskesmas. Ya. Nah, kalau nggak ingat puskesmasnya apa, kasih puskesmas nama Anda. Ya. Jadi ya puskesmas Gugu gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan Mas Rio dipandu untuk yang organisasi. Ya, terima kasih Pak Guardian. Saya izin screen dulu, Bapak Ibu. Ya, apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, tadi saat Bapak Ibu sudah berhasil login, gitu, baik di laptop atau menggunakan instansi DS2 yang tadi disediakan di server untuk pelatihan, itu tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi memang masih kosong ya. Nanti kalau misal sudah di akhir nanti mungkin insya Allah akan terisi dengan dashboard yang dibuat oleh teman masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk membuat org unit ini, itu kita masuk ke menu namanya maintenance. Jadi metadata yang tadi disebutkan oleh Pak Guardian seperti organisasi unit, kemudian nanti ada data elemen juga, itu disusunnya dalam satu menu, yaitu yang disebut dengan maintenance. Nah, kemarin kan sudah kita review bersama, walaupun hanya sekilas terkait fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di DS2. Nah, kita ingat kembali, jadi klik saja menu, opsi menu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti
akan muncul berbagai macam fitur. Mungkin kalau sempat lupa bisa dilihat lagi, di slide-nya sudah ada di Elok, nanti diingat kembali. Nah, untuk mengedit metadata ini atau menambahkan, itu kita ketikkan saja di search apps-nya, yaitu maintenance. Nah, nanti dia akan muncul di bagian paling atas, atau keyword-nya saja main gitu, dia sudah muncul. Kemudian kita klik. Nah, dia di sini akan masuk ke halaman editor dari metadata-metadata yang ada di DHIS2. Di sini memang ada banyak, cuman kita akan mempelajarinya bertahap. Untuk hari ini, sesuai tadi yang sudah diinfokan terkait building blocks, nanti kita akan membuat data elemen dan organisasi unit. Sini ya sudah ada ya, sudah namanya sudah terlihat jelas data elemen dan organisasi unit. Tapi kita mulai dulu dengan org unit-nya atau where-nya, di mana lokasi geografis data nanti itu berada. Begitu. Tinggal klik saja nanti di opsinya. Nah, sama seperti user tadi ya, jadi ada beberapa opsi, cuman kita masuk ke menu yang utama, biasanya yang paling atas itu adalah opsi yang paling sering akan digunakan pertama kali gitu, yang akan kita tambahkan pertama kali. Jadi sekali lagi, untuk menambahkan org unit tadi, sesuai dengan lokasi Bapak Ibu sekarang tinggal, itu tinggal kita tambahkan di opsi ini, organisasi unit. Kita klik saja. Nah, di sini kebetulan yang kami buat baru Indonesia saja. Jadi level 1. Biasanya di instan DS2 yang lain, di negara-negara lain pun juga sama. Instance yang pertamanya, level pertamanya itu adalah negara atau nasional. Nah, di sini kita sudah buatkan yaitu Indonesia. Nah, nanti seperti yang disebutkan oleh Pak Gordia tadi, kita akan menambahkan level-level yang lain. Level 2-nya adalah provinsi, kedua kabupaten atau kota, kemudian keempatnya nanti bisa kecamatan, gitu. Kemudian nanti level 5-nya fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau rumah sakit, gitu. Nah, di sini untuk menambahkannya, di DS2 itu ikonnya mudah ini ya, biasanya mudah diingat nanti untuk kebelakangnya. Biasanya akan ada ikon tambah, baik itu nanti organisasi unit, data elemen gitu ya, data set itu nanti biasanya untuk menambahkannya itu sudah ada ikonnya sendiri di bawah yaitu icon plus gitu ya. Yang pertama kita klik dulu Indonesianya. Jadi karena kita akan menambahkan level di bawahnya Indonesia ya, karena tidak ada yang setara dengan Indonesia atau mungkin di atasnya itu tidak ada, jadi kita akan menambahkannya yaitu level 2, berarti provinsi di sini ya. Kebetulan di sini saya tinggal di Jogja, provinsinya adalah DIY. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan tadi ya, seperti dikatakan oleh Pak Gordia, jadi menganalisa dulu. Sekarang tinggal di mana, kemudian puskesmasnya itu berada di wilayah mana. Misal saya sekarang tinggal di Jogja, kabupatennya, berarti kotanya kota Jogja gitu ya, kecamatannya Mergangsan. Nah, kemudian puskesmasnya adalah puskesmas Mergangsan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menambahkan org unit puskesmasnya sampai level yang tadi. Gitu. Jadi silakan dianalisa, mungkin ada yang lupa gitu ya. Oh, saya sudah lama tinggal di sini, puskesmasnya di mana ya ternyata baru ingat gitu. Mas, jangan-jangan karena ini baru tahu jadinya puskesmasnya di mana gitu. Nah, saya klik dulu tadi Indonesianya sampai berwarna orange dan akan muncul seperti ini. Kemudian saya klik plus di sini. Nah, di sini saya tambahkan karena level 2 ya, berarti DIY di sini saya tambahkan saja DIY, kemudian short name-nya juga sama. Jadi saat menambahkan metadata itu akan ada beberapa isian, di mana kalau yang bertanda bintang, ada tanda bintangnya, berarti ini wajib diisi. Jadi saat dia terlewat gitu, dia akan ada notif bahwa form ini perlu diisi, gitu. Jadi wajib diisi. Di sini misal kita samakan saja untuk short name-nya begitu ya. Kemudian opening date-nya silakan Bapak Ibu monggo mau dicari di di Google biasanya ada gitu ya, kapan berdirinya gitu. Tapi ini saya modifikasi saja, misal tahun 1950 gitu ya. Memang dibuat dibuat lama gitu ya Bapak Ibu ya, karena supaya nanti untuk antri-antri data ke depannya lebih mudah gitu. Jadi di sini misal saya membuatnya tanggal 1 tadi ya, 1 November 1950 begitu. Jadi tidak harus hafal, tidak apa-apa, mungkin bisa cari di internet dan sebagainya gitu. Atau mungkin diasal saja tidak apa-apa, yang penting periodenya agak lama, mungkin mendekati masa kemerdekaan seperti itu. Kemudian ini ada beberapa opsi yang bisa kita isi juga begitu. Mungkin kalau nanti puskesmas ada alamatnya, kemudian emailnya itu bisa diisikan juga. Nah, untuk puskesmas nanti wajib diisikan latitude dan longitude. Nah, nanti akan kami infokan bagaimana cara menambahkannya.
sebenarnya tidak wajib diisi, tapi akan lebih baik kalau diisi seperti itu. Kemudian ada kode validitas kesehatan juga. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Guardian saat membuka file Excel, itu ada kode validitas kesehatan. Itu nanti harus dimasukkan di sini. Nah, sebenarnya kalau yang wajib hanya 3 saja ya. Kalau untuk org unit, jadi hanya nama org unitnya, kemudian short name-nya, sama opening date-nya. Selain itu tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, di sini saya hanya mengisi tadi DIY, provinsi DIY karena di provinsi ya, kemudian DIY dan opening date-nya. Jika sudah, kita Mas klik. Rio, Iya, Pak. kode fasilitas kesehatan saya buat wajib tadi barusan. Oh Kode iya. fasilitas kesehatan. Ya, supaya nanti terisi. Nanti Oh, tujuannya untuk mengimport data ya. Penting untuk mengimport data. Sama kode, ya nggak apa-apa, itu kode fasilitas kesehatan. Oh ya, Oke, baik. Ya, baik Pak Guardian. Jadi tadi teman-teman ya sudah diinfokan ternyata ditambahkan satu lagi yang wajib, yaitu adalah kode validitas kesehatan. Nah, nanti untuk kode Vaskes ini akan kita berikan Pak, atau bisa dicari di internet? Dicari di internet kayaknya ada ya Pak ya, kalau untuk kode Vaskes itu? Kalau DIY kan kalau untuk yang level provinsi, kabupaten itu kan kita menyesuaikan dengan kode Kemendagri atau BPS. Contoh untuk DIY itu 32 ya. 34. Oh, 34. DIY 34. Terus kalaupun Anda lupa kodenya apa itu ya dibuat aja dulu. Yang jelas provinsi itu 2 digit, kabupaten itu 4 digit biasanya. Jadi contoh umpamanya DIY ya, DIY itu 34. Kabupatennya Bantul, Bantul itu 02, 3402. Ya. Terus kemudian nanti di bawah Bantul itu baru ke Vaskes gitu ya. Oh, iya. Kira-kira begitu. Kalau lupa silakan diisi sendiri, apa enggak harus itu. Berarti ini hanya sampai level 4 ya Pak ya? Dari kabupaten langsung ke fasilitas kesehatan saja tanpa lewat kecamatan? Oh iya. Ya. Baik ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang ada bintangnya ini nanti perlu wajib diisikan. Nanti kalau seandainya untuk kodenya nanti bisa diisikan, bisa di internet itu ada. Nanti untuk kodenya bisa silakan Bapak Ibu cari, atau mungkin nanti diisikan berapa dulu, nanti bisa diperbaiki lagi. Karena data yang kita tambahkan di metadata ini itu sifatnya masih bisa diperbaiki. Jadi tidak salah, tidak apa-apa gitu. Jadi ternyata ada 4 kolom. Nama, short name, opening date, dan maaf Pak, kok saya beda tampilannya ya? Menggunakan yang diinstal di laptop ya? Iya, kan tadi kan Indonesianya belum ada. Oh iya. Terus saya menambahkan Indonesia. Nah, terus setelah saya menambahkan Indonesia, tadi kan katanya suruh klik Indonesianya ya. Nah, terus diklik Indonesianya itu dia malah kayak mengedit Indonesianya. Nggak bisa nambah jadi level 2 atau level berikutnya gitu. Oke, mungkin mohon maaf ini dengan Ibu siapa? Gaby. Oh, Mbak Gaby ya. Oh ya, Mbak Gaby mungkin akan kita jawab nanti ya setelah ini. Nah, nanti mungkin Mbak Gaby bisa share screen, kemudian kita bahas bersama gitu ya. Ya. Nanti kita selesaikan dulu yang ini gitu ya. Nah, ini sudah ada yang menambahkan Lampung, ini ya. Tadi ada yang menambahkan Lampung gitu. Sudah ada kode fasilitasnya juga 23. Nah, di sini ada 2. Ini siapa yang menambahkan DIY ya? Jadi Bapak Ibu mungkin menambahkannya nanti dulu saja. Nanti karena setelah ini gitu ya. Jadi kita lihat demonya dulu gitu. Nanti tadi sudah menambahkan DIY gitu. Nah, setelah di bawah provinsi itu kan kita akan menambahkan kabupaten kota. Jadi juga sama, klik lagi. Jadi misal saya mau menambahkan yang di DIY, saya klik DIY. Nah, di sini di bawahnya DIY dia masih kosong. Nah, kita akan menambahkan kabupaten kota yang ada di bawahnya DIY ini. Sama seperti tadi, kita klik saja tanda plus gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya tinggal di Jogja. Jadi kota Yogyakarta gitu. Short name-nya JK tidak apa-apa. Opening date-nya saya pilih bebas saja. Nah, kemudian untuk kodenya kalau tidak salah di Jogja itu 3401, kode Vaskesnya. Nah, ini di sini kode Vaskesnya 3401 gitu. Jika sudah, saya klik save. Nah, dia akan muncul di sini Yogyakarta. Nah, kalau tidak muncul di sini tidak apa-apa, berarti harus di-refresh halamannya. Jadi, jika kita sudah menambahkan tapi tidak muncul di bagian listnya di sini, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Tinggal kita klik refresh saja di halamannya. Nah, dia akan muncul org unit yang sudah kita tambahkan tadi gitu ya. Nah, di sini
kebetulan tadi saya sudah menambahkan DIY. Untuk menampilkannya kita harus klik expand ini. Kita expand ya. Nah, di situ sudah ada Yogyakarta. Karena kalau kita tutup semua, nah ini kan level nasional, saat kita buka level provinsi, nah saat kita buka lagi nanti masing-masing provinsi, kabupaten, kota, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan kota Yogyakarta. Moga Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kabupaten atau kota, begitu. Jika sudah, kita berarti selanjutnya adalah menambahkan fasilitas kesehatannya, biasanya ada puskesmasnya, gitu ya. Kita klik saja Yogyakarta, kemudian di sini di bawahnya masih kosong. Nah, di sini akan kita isi vaskes-vaskes yang ada di Kota Yogyakarta. Cuman mungkin kita menambahkan satu dulu saja. Di sini kebetulan saya tadi tempat tinggal saya itu berada di wilayah kerja dari Puskesmas Mergangsan. Nah, tadi saya menambahkan di sini, saya klik plus, kemudian saya tulis PGM Mergangsan. Gitu. Nah, kemudian di sini juga sama, di copy paste saja. Nah, kemudian opening date-nya juga sama. Nah, jika untuk cepat mungkin di asal dulu saja, nanti tinggal ditambahkan. Mungkin dari internet ada nanti infonya. Nah, di sini tadi yang perlu kita tambahkan adalah longitude dan latitude-nya, gitu ya. Jadi di sini. Jadi nanti ini akan bermanfaat saat kita sudah melakukan atau sudah mencapai pada tahap visualisasi. Nanti kita akan melakukan visualisasi peta. Mungkin kalau ada nanti ya. Nah, ini wajib kita tambahkan di sini. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu silahkan buka Google Maps gitu. Nah, sebentar. Ya. Nah, di sini kita klik Google Maps gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu cari lokasi puskesmas di mana Bapak Ibu tinggal sekarang. Misal saya tadi Puskesmas Mergangsan, ya sudah ada. Nah, ini sudah muncul Puskesmas Mergangsan. Nah, di sini untuk melihat longitude-latitude-nya bisa melalui URL. Jadi jika Bapak Ibu di sini kan kalau buka browser itu kan ada URL-nya ya, alamatnya gitu. Nah, kita klik saja. Nah, di sini sebentar, ya, saya agak tertutup nih sama tampilannya. Ya, nih. Semoga masih terlihat ya, karena kalau full screen ini tertutup sama ini panel zoom-nya ini. Mohon maaf. Nah, ini kita cari ya longitude-latitude-nya di sini. Jadi dekat sekali di sini. Jadi yang setelah kata add ini ada simbol add ini ya. Kemudian di sini ada lokasi, longitude dan latitude-nya. Kemudian bagaimana membedakan longitude dan latitude? Pasti Bapak Ibu juga sudah familiar ya kalau terkait ini. Nah, mungkin gampangnya kalau yang dia panjang, dia kita sebut dengan longitude-nya. Ya, nah ini. Kemudian kita copy saja. Kemudian kita tambahkan di metadata-nya. Kita paste sama, begitu juga dengan yang latitude-nya. Nah, kita kopikan dari yang min 7,8 ini sampai sebelum koma. Kita copy, kita pindahkan ke metadata. Gitu ya Bapak Ibu, jadi mudah sekali. Bapak Ibu tinggal cari saja di mana puskesmas Bapak Ibu wilayah kerjanya tinggal sekarang gitu. Kemudian tinggal diklik saja sampai muncul pinpoint-nya ini. Kemudian untuk mencari longitude-latitude-nya tinggal di bagian URL-nya gitu. Pakai HP juga bisa, lebih mudah, juga sama mudahnya gitu ya kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan HP. Jika sudah, mungkin ini saya tidak hafal untuk kode Vaskes, jadi saya lewati dulu. Yang penting tadi sudah latitude sama longitude-nya sudah ada. Kemudian kode Vaskesnya nanti akan saya isikan nanti kalau saya sudah melihat datanya. Kemudian saya klik save. Oh iya, karena dia ini ya wajib saya isikan ngasal dulu coba. Atau kita bisa cari di internet. Jadi kode fasilitas kode Vaskes itu sepertinya ada. Kode Puskesmas Yogyakarta. Nah ini ya ada kodenya. Coba saya cari yang Mergangsan.
Nah ini ya, Mas Mergangsan, ada kode Vaskesnya. Wah, kenapa tidak bisa di-copy ya? 120 10. Nah. (701) ya 701 gitu. Kemudian kalau sudah kita klik save. Nah sudah jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menambahkan yang dari level provinsi tadi DIY, kemudian saya sudah menambahkan yang kotanya atau mungkin Bapak Ibu tinggal di kabupaten sekarang lokasi kabupaten, kemudian bawahnya adalah puskesmasnya seperti itu. Nah mungkin kalau kita lihat ini ya sudah ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mencoba gitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa sambil dicek gitu ya. Bentar. Nah ini ternyata sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 ya, yang 7 provinsi yang sudah ditambahkan. Mungkin untuk Jambi ini berarti ini kabupaten atau kota sungai penuh ya. Nanti silakan ditambahkan puskesmasnya begitu. Jawa Timur juga sama. Ya. Oke, ini ada yang double Kediri oke, enggak apa-apa. Kemudian yang Kalimantan Barat, Lampung ini silakan ditambahkan kabupaten ini ya, kabupaten kotanya gitu. Jadi kalau semisal ternyata Bapak Ibu juga sudah sama-sama tinggal di Jawa Timur, nanti kita akan pilih saja kira-kira akan dipakai yang mana seperti itu. Jadi tidak perlu membuat lagi, gitu kan sudah istilahnya sudah dibuatkan oleh teman yang lain begitu. Ya. Itu Mas, ada hierarchy operations itu coba kita praktekkan bagaimana memindah Kabupaten Kediri ke dalam Jawa Timur yang lain. Oh iya, baik. Nah, semisal di sini nanti kita kesepakatannya menggunakan provinsi Jawa Timur yang dipisah ya, bukan yang disingkat ya, bukan yang Jatim. Semisal kita akan menggunakan yang Jawa Timur. Kemudian tadi ada Bapak Ibu yang sudah memasukkan Kabupaten Kedirinya di Jatim yang kapital semua. Nah, itu bagaimana memindahkannya. Jadi tidak perlu dihapus ya. Jadi tidak perlu di-delete kemudian create lagi di objek, tidak perlu karena sudah ada di sini sudah ada menunya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Guardian adalah hierarchy operation di paling bawah. Bagaimana cara memindahkannya? Yang pertama, kita jadi ada panel sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, panel sebelah kiri itu adalah panel di mana Bapak Ibu org unitnya berada sebelumnya. Nah, gitu. Dan kemudian panel yang sebelah kanan akan dipindahkan kemana? Seperti itu. Sebagai contoh, di sini tadi yang Kediri ya. Nah, yang Kediri ini akan saya pindahkan ke provinsi yang bukan Jatim kapital, tapi yang Jawa Timur yang terpisah. Gitu. Nah, di sini saya klik dulu Kabupaten Kedirinya sampai berwarna oranye. Jadi di DHS2 ini, jika opsinya terpilih, dia akan berubah menjadi oranye warnanya. Itu tandanya sudah terpilih, atau mungkin akan muncul tanda centangnya. Begitu. Kemudian akan kita pindah ke Jawa Timur yang terpisah tulisannya. Nah, di sini juga sama. Kita klik saja Jawa Timurnya. Nah, sampai berubah orange juga. Nah, kita pastikan sekali lagi. Di sini berarti informasinya Kabupaten Kediri itu akan kita move atau kita pindah ke level di atasnya atau parent di atasnya. Gitu kan. Di sini level di atasnya adalah provinsi Jawa Timur yang terpisah katanya. Katanya terpisah Jawa dan Timur gitu, bukan digabung Jatim. Nah, di sini sudah ada opsinya menjadi biru, sudah siap dipindahkan. Kalau sudah yakin gitu, kita klik move one organization units. Nah, dia akan terpindah. Nah, jadi yang tadinya ada di Jatim sebelah, ada di provinsi Jatim yang kapital, dia akan sudah otomatis terpindah ke provinsi yang Jawa Timur yang terpisah. Nah, dia pun akan sekalian memindahkan org unit di bawahnya. Nah, tadi misal ada Bapak Ibu yang sudah membuat puskesmas semen ini di bawah Kabupaten Kediri, dia juga otomatis akan terpindah dari yang tadinya di provinsi Jatim yang tergabung menjadi Jawa Timur yang terpisah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin silakan sebelum lanjut ke metadata yang lain, Bapak Ibu silakan ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Izin bertanya. Iya, silakan. Iya, untuk di saya belum ada opsi negara Indonesia. Langkah untuk menambahkan bagaimana ya? Oh iya, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin tadi untuk pertanyaan Mbak Gaby juga kalau nggak salah ya. Jadi karena Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal DS2-nya di laptop itu kan istilahnya masih fresh ya, masih baru, masih kosong gitu.
mudah saja, tinggal klik saja logo plus di sini, kemudian semoga tampilannya juga sama ya. Jadi tinggal klik saja logo plus di sini, kemudian tuliskan saja Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita sama juga copy paste, kemudian opening date-nya mungkin kita buat 17 Agustus ya, 1945 begitu. Nah, kalau tidak salah hari Jumat. Oh, hari Selasa. Ya, 7 Agustus. Demo kan atau di screen sharing aja, Mas. Oh ya boleh, silakan. Jadi seperti itu ya, Mas. Mohon maaf tadi Mas siapa ya? Mas Yusuf ya, Mas siapa? Mohon maaf. Saya stop sharing dulu, silakan Bapak tadi yang bertanya silakan di share screen dulu, silakan. Ya, sudah muncul Mas Yusuf? Sepertinya masih kendala, masih loading kah seperti ini? Ya. Nah, itu Mas Yusuf sudah klik yang opsi organization units itu ya? Tapi tampilannya masih tetap, atau mungkin jaringan saya. Ya. Atau mungkin bisa di-refresh dulu Mas Yusuf, di log out, kemudian login kembali gitu. Ini kemarin alokasi RAM-nya berapa ya? 4. Halo Mas Yusuf, kemarin berapa nggih waktu bikin itunya? Sudah dialokasikan berapa giga? 4. Biasa. Boleh saya izin share screen? Oh ya, boleh Mbak Gaby, silakan. Ini saya sudah sampai yang bikin di Indonesia. Iya benar. Terus saya nggak bisa bikin anaknya. Itu tinggal klik plus saja di bawahnya itu. Nah sudah, silakan Mbak Gaby tambahkan saja provinsi. Tapi ini nggak ada vaskes-vaskesnya loh. Oh tidak ada? Oh. Nggak ada kode vaskes. Ini kayak mau nambah harus negara. Ditambahkan dulu atributnya. Jadi gini, bagi yang pakai laptop, ya, Mbak Gaby bisa lihat di chat. Ini yang bagi yang punya laptop ya, tolong nanti diikuti ya. Sebentar Pak, saya stop. Oh ya. Unit. Bentar. Bentar. Saya cari filenya dulu. Itu saya share di chat, itu ada metadata underscore attribute or unit JSON. Ya. Itu atribut-atribut yang kodifikasi tadi ya, atribut-atribut tambahan dari organization unit yang perlu Anda import dulu ke dalam DIS2 yang ada di laptop. Nah, sudah bisa di-download Mbak Gaby? Sudah Pak, ini baru saya download. Sekarang silakan di share screen. Oh ya. Bentar Pak. Nih, terus
terus setelah di-download Terus diinstal, Pak. kemudian pilih menu di atas, ada yang titik-titik 9 itu. Bukan diinstal, nanti saya ajarin. Ya. Nah, terus kemudian cari import export, itu sudah ada. Oke. Nah, karena ini bentuknya adalah bukan data ya, tapi metadata ya, atribut itu metadata. Jadi yang kita ingin lakukan adalah mengimport metadata dari file tadi. Nah, silakan klik import metadata import. Formatnya kebetulan memang sudah JSON. Terus pilih file yang barusan di-download tadi. Choose a file to upload. No. Choose a file. Nah, itu. Oke. Nah, itu ada metadata. Oke, klik open. Ya, klik open saja. Nah, lalu kemudian paling bawah itu ada merge, itu pilih aja replace ya. Oke, lalu kemudian import. Harusnya ada 13 atribut. Nah, ini ada 13 atribut yang sudah ditambahkan pada tampilan org unit tadi. Nah, sekarang silakan kembali ke maintenance. Terus kemudian ada dipilih lagi org unit. Organization unit. Dia akan klik ya, Indonesia sudah warna kuning, tambah tambah. Ya, sekarang silakan masukkan provinsinya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan ya, yang punya laptop ya. Kita ngikutin saja apa yang standar yang ada di Kemenkes. Ini sebenarnya standar yang di Kemenkes supaya nanti bisa sama ya. Oke. Ya, silakan Mas Rio dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Boyken ya. Jadi tadi Bapak Ibu juga berhasil untuk install laptop, silakan ikuti panduan tadi yang sudah didemokan oleh Mbak Gaby juga, supaya form itu isiannya sama seperti yang ada di instance server seperti itu. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan dahulu, Bapak Ibu mungkin sekarang sedang mencoba ya. Ini saya lihat ada beberapa yang sudah nambah baru di instance-nya. Silakan Bapak Ibu. Dipastikan sekali lagi sudah bisa mencoba, dan nanti supaya nanti ke depan-depannya tidak ada yang tertinggal. Jadi kemudian tadi ada pertanyaan, jika seandainya ada masalah pada koneksi internet ya udah tidak apa-apa untuk sementara ini, mungkin bisa mengikuti dulu. Kebetulan kan untuk diskusi ini juga direkam ya oleh Bu Heni juga, nanti bisa di-share ke teman-teman rekamannya tadi. Misal ada proses yang terlewat, mungkin internetnya sedang tidak bagus, nah itu bisa lihat dari file rekaman tadi gitu. Ya, ini kalau saya cek sudah banyak ya. Untuk itunya, unitnya, oke. Nah, berikutnya kita akan pindah ke metadata yang lain, yaitu adalah data elemen. Bapak Ibu, apakah sudah siap atau masih mau fokus dulu ke org unit? Silakan. Ini Pak Agustinus, ada yang bertanyakan Pak? Masih bentar. Halo? Iya, saya lagi mencoba bentar, Mas. Oh ya. Tadi soalnya sempat error tempat saya. Oh ya, oke. Mungkin kita kasih waktu sampai 9.10 ya, 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuat org unitnya. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Resia. Tadi kan ada pilihan merge sama updates ya. Kalau di tempat saya ini ada pilihannya new and updates, new only atau updates only. Ini saya pilih yang mana ya, Pak? New and updates, kemudian bawahnya yang replace. Jadi itu tidak dalam satu menu ya, menu yang berbeda. Yang atas tuh yang new and update sama update only. Yang bawahnya baru yang merge atau replace. Mungkin bisa di share screen Mbak Resia, silahkan, tidak apa-apa. Kalau ya, baik. misal internetnya mampu, bisa di share screen, silahkan.
Nah, jadi di sini ada dua Apakah ya. sudah terlihat? Ya. Oh ya, itu Ini pilih. Pak. Jadi ini saya import. Ya, pilih yang metadata import. Kemudian Ya. saya sudah masuk memilih filenya. Ya. Kemudian ini sudah saya pilih yang JSON. Iya, benar. Itu no saja. Kemudian ini yang no. Iya. Ini yang new and updates. Ya. More option-nya? More option-nya nggak ada tuh, Pak. Oh. Jadi hanya ada ini. Ya, mungkin bisa langsung saja. Langsung aja. Iya. Import saja. Oh ya, baik. Kita lihat. Ini Mbak Resia ini menggunakan DS2 yang pakai panduan instalasi itu atau menggunakan yang lain? Ini kemarin saya mencoba yang panduan instalasi, tapi gagal. Lalu ini berhasilnya menggunakan dari? Ini sebentar saya tanyakan ke teman saya dulu ya Pak ya. Oh iya. Ini saya tidak yakin. Bantu jawab Mas Rio. Oh iya, silakan. Jadi itu Mas Rio, kan saya sama teman-teman itu laptop spesifikasinya masih kurang. Nah, kalau ngikut yang VirtualBox itu nggak muat, jadinya pakai yang versi live. Gimana itu Mas Rio? Boleh? Yang versi desktop. Waduh, jauh banget. Kemarin itu ya, kalau tidak salah ya Mas Dewi, mohon maaf. Jadi kalau seandainya waktu instalasi tidak berhasil, itu sebenarnya tidak kami paksakan untuk instalasi. Jadi tidak perlu menggunakan yang versi live atau yang desktop. Jadi nanti akan diarahkan menggunakan yang instance, yang server tadi, begitu Mas Dewi. Mungkin menjawab pertanyaan tadi juga, nggih. Iya, mungkin baik Mas. Kami sarankan karena supaya versi DAS-nya sama, karena ini kemungkinan versi yang agak lama ya untuk yang DS2 yang mungkin digunakan Mas Dewi sama teman-teman yang lain yang versi live ini, karena sudah agak jauh versinya tertinggalnya. Nah, jadi kami sarankan kalau memang belum berhasil, memang kemarin kami menyampaikan juga bisa berhasil bisa tidak begitu. Jadi tidak berhasil pun tidak apa-apa. Jadi menggunakan yang server saja gitu saja nggih, Mas Dewi dan teman-teman yang lain gitu. Jadi biar tampilannya nanti sama UI-nya gitu. Jadi saat nanti deliver materinya gitu. Kan kadang-kadang yang bikin bingung adalah yang beda tampilan gitu ya. Nah, kita meminimalisir kejadian itu begitu. Terima kasih Mas Dewi dan teman-teman. Oh ya, baik kalau begitu Pak. Berarti ini saya share dulu. Mungkin nyoba langsung dulu saja mencoba membuat akun di yang server. Oh ya, baik. Yang tadi ya. Atau mungkin Pak Guardian boleh menambahkan Pak, silakan. Terkait kegiatannya. Kalau saya sarankan sih pakai yang server aja. Soalnya jauh banget itu versinya. 2.29 itu yang terakhir, dan itu kalau sudah masuk ke 2.3 itu sudah struktur datanya sudah beda semua. Ya, kalau saya sarankan sih pakai yang ini aja, yang apa? Server aja. Kayak tadi itu import atribut itu kan sudah nggak bisa tuh. Karena strukturnya udah beda. Izin bertanya Pak Rio. Oke, silakan. Tadi ini Pak, ketika menambahkan kabupaten, saya menambahkan salah di provinsi lain. Untuk menghapusnya bagaimana nih Pak? Nah, tadi Bu Rahman Tias nggih. Jadi tidak perlu dihapus, tapi kita pindah saja menggunakan opsi yang hierarchy operation. Nah, jadi mungkin Bu Rahman Tias bisa share screen, boleh tidak apa-apa kalau misal internetnya mampu gitu. Silahkan di share screen, mungkin bisa buat ajang latihan juga dan bisa disaksikan teman-teman yang lain seperti itu. Ya, sudah muncul ya. Nah, ini monggo. Bu Rahman Tias, tadi salah di mana memasukkannya? Pak, saya memasukkan Purbalingga, saya masukkan di sini di Lampung, tapi saya udah terlanjur. Oh iya. Oh, iya. Harusnya itu nggih levelnya kabupaten gitu nggih. Kalau di sini kan jadi Purbalingganya provinsi gitu nggih levelnya, karena satu deret ya, satu deret dengan provinsi ya. Berarti kan harus dipindah ke provinsi mana Bu tadi? Jawa Tengah nggih. Nah, itu sudah ya Purbalingga itu?
Di Jawa Tengah. Oh ya. Iya, ini saya bikin baru Pak. Jadi yang di sini masih tetap ada. Mungkin seperti tadi nggih, Bapak Ibu. Jadi jangan diingat kembali. Jadi tidak perlu dihapus, tapi kita pindah saja. Nah, sebagai contoh tadi Bu Ramentia silahkan klik yang ini sudah dipindah, sudah berhasil. Kok buat lagi nih? Ada lagi nih, ada 2 lagi nih. Ya, nggak tahu Pak, tiba-tiba ada. Oh ya udah enggak apa-apa. Jadi Bu Ramentia silahkan klik hierarchy operation, monggo. Ya, di situ. Kemudian tadi ya akan muncul 2 panel kiri dan kanan. Nah, silakan Bu Ramentia yang sebelah kiri adalah yang akan dipindah ke sebelah kanan. Nah, gitu. Berarti Bu Ramentia silakan klik yang berbalingga. Ya, benar. Kemudian akan dipindah ke ini. Iya, benar. Kemudian di bawahnya ada opsi. Ya, benar sekali, Bu. Ya, kemudian diklik saja. Nah, dia berarti sudah terpindah dari yang tadinya level provinsi gitu nggih. Sudah terpindah ke kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Begitu. Nah, mungkin itu nanti kita cleaning saja, nanti mungkin habis ini. Jadi ada 2 ya, Pak? Mungkin ya itu. Nah, kalau yang ini baru boleh dihapus gitu salah satu. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin untuk ibu-ibu yang lain gitu nggih, seperti yang dilakukan oleh Bu Ramentia tadi, bukan dihapus tapi kita pindahkan gitu. Jadi biar tidak kedouble-double. Takutnya sudah menambahkan tapi lupa menghapus yang sebelumnya, nanti jadi double-double. Jadi lebih baik kita pindahkan saja. Gitu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk ada Mbak Nanda ini ada yang bertanya, mencari kode Vaskes untuk provinsi dan kabupaten. Ini mungkin nanti akan kami sediakan ya Pak ya, untuk kodenya ini atau bisa dicari masing-masing untuk kodenya. Sepertinya di internet juga ada sebentar saya kode provinsi gitu. Nah ini guys, saya mohon izin share screen. Nah jadi sebenarnya di internet itu ada. Silakan Bapak Ibu ketikkan saja kode provinsi seperti itu. Nah di sini sudah ada. Misal tadi saya DIY tadi seperti yang sama yang seperti disebutkan oleh Pak Guardian, kode provinsinya adalah 34. Nah, silakan masukkan 34. Misal saya Jawa, ini kan di sini ada ya. Kebetulan ini dari instansi resmi dari Kemkesnya, pusat krisis kemkes.id ini ya. Nah, di sini sudah ada kode provinsinya. Gitu. Kemudian nanti juga ada kode kabupaten mungkin ya. Sebentar kita cari lagi. Nah, di sini juga ada kode kabupaten kota. Bahkan di Wikipedia ya. Coba mungkin yang bukan Wikipedia. Ya. Nah, ini. Di sini lengkap sekali malah ya. Ada kode provinsi dan kode kota, kabupaten atau kota gitu ya. Nah, silakan dicari di sini. Mungkin pakai Ctrl F gitu. Yogyakarta. Oh tidak ada apa ya, mungkin Sleman saya yang mudah. Oh atau mungkin tidak bisa di-search dia jenis file PDF-nya atau mungkin sedang loading ini dia. Nah, mungkin sedang loading. Ya, karena banyak datanya. Nah ini ya Kabupaten Sleman ini ya. Nah silakan Bapak Ibu masukkan kodenya 3404. Bantul 302, 3402, Kota Jogja 3401 kalau nggak salah. Jadi di bawah. Oh salah 3471 ternyata. Kota Jogja berarti penting tempat saya perbaiki dulu. Gitu guys. Jadi Bapak Ibu tadi ada pertanyaan mencari kodenya di mana? Di internet ada ya. Silakan cari kode provinsi atau kode kabupaten kota gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, sudah selesai nggih untuk pembuatan org unit ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metadata. Nah, oke. Sekarang saya share screen kembali. Ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat org unit ya, where-nya, di mana lokasi data itu nanti akan berada atau mungkin diambil datanya gitu. Kalau saya refresh, mungkin sudah banyak ya yang sudah menambahkan. Nah, ini sudah cukup banyak yang ya lumayan lah.
Nah, kemudian berikutnya kita menambahkan building blocks yang kedua, yaitu what gitu ya, data elemen gitu tadi. Nah, ketik saja di sini ada data elemen, kita klikkan. Nah, di sini juga sama tampilannya. Kita pilih yang paling atas dulu, yang paling utama data elemen. Nah, di sini kebetulan karena sudah ada ya, di sini karena ini adalah server untuk uji coba gitu untuk pelatihan. Jadi memang sudah ada beberapa data elemen yang sempat kami buat. Nah, nanti Bapak Ibu jika nanti sudah berhasil membuat data elemen, dia akan tertambah di sini, akan ditambahkan di sini di listnya ini. Jadi untuk menambahkannya juga mudah. Bapak Ibu tinggal klik saja tombol plus di sini. Jadi di DS2 itu susunan menunya sama, jadi mudah dipahami. Kemudian klik tombol plus saja. Nah, kemudian tadi saya mau menambahkan data apa? Nah, saya mau buka dulu Excel-nya. Tadi ya. Nah, gini akan lebih mudah kalau tampilannya dibikin side by side gini ya. Nah, gini. Kemudian saya mau menambahkan ada yang menambahkan data elemen yang terdapat pada sheet data dasar dahulu. Di sini tadi sudah disebutkan lengkap nanti oleh Pak Guardian. Yang pertama mungkin bayi baru lahir. Nah, di sini saya tambahkan. Ya, bayi. Oh ya, untuk menambahkan ini nanti untuk Bapak Ibu yang menggunakan DS2 dari server, instance server, silakan ditambahkan inisial Bapak Ibu 3 digit di depannya. Misal sebagai contoh, nama saya, kemudian underscore, baru nama data elemennya, gitu ya. Bayi, baru lahir, gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti untuk depannya ini bisa dikasih inisial singkatan boleh, atau mungkin namanya pas 3 digit seperti saya gitu ya, silakan, boleh tidak apa-apa. Nanti kalau sudah, kita tinggal copy paste saja. Itu ya, kita tinggal copy paste saja. Kemudian sekali lagi kalau yang tidak ada tanda bintangnya berarti tidak perlu diisi, kita lewati saja. Biasanya deskripsinya kan diisi ya. Ya, nanti kalau ada deskripsinya saja. Tapi kalau tidak ada dilewatkan saja. Kemudian domain type-nya. Nah, di sini di DS2 ini kan seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, diinfokan sebelumnya, dia akan mengakomodasi data dalam bentuk data agregat atau data individu. Nah, untuk saat ini kita ranahnya untuk data agregat dahulu. Jadi kita pilih domainnya yang agregat. Jadi sekali lagi kita pilih agregat gitu ya. Nah, berarti datanya yang akan kita masukkan ini kan data agregat ya. Sudah akumulasi tadi, sudah dijelaskan. Jadi terdapat 119 bayi baru lahir gitu ya. Datanya adalah bersifat agregat. Kemudian value type-nya ini mudah sekali, tinggal jenis-jenisnya saja. Kalau seperti ini bisa number atau integer ya, nah, nanti bisa menyesuaikan. Tidak mungkin ini date atau email gitu, nggak mungkin ya. Nah, kalau data seperti ini ya, berarti data number gitu ya, atau mungkin integer. Gitu. Kemudian aggregation type-nya nanti saat kita akan ingin visualisasi, dia bentuk datanya apakah summary gitu, hasil akhir penjumlahan semuanya atau average dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini biasanya adalah summary ya, jadi kita pilih sum. Kemudian store zero data value. Ini walaupun tidak ada bintangnya, Bapak Ibu silahkan mempertimbangkan kira-kira data elemen ini nanti apakah boleh diisi dengan angka 0. Jadi misalkan biasanya ada beberapa definisi yang berbeda ya antara 0 dan tidak ada sama sekali atau kosong gitu ya. Jadi kalau angka 0 itu berarti memang sudah dilakukan istilahnya pengambilan data atau pengecekan data tapi tidak ada datanya. Jadi memang sudah dilakukan. Jadi makanya memang tidak ada, misal ada kasus gitu ya. 0 memang tidak ada kasus berarti 0 itu sangat berpengaruh. Angka 0 di sini bukan hanya angka 0 yang tidak ada tapi kan memang harus dicantumkan angka 0. Karena nanti saat divisualisasi kita analisa berarti memang bagus. Oh, tidak ada kasus, terjadi kasus gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang sudah dikosongi saja tidak apa-apa. Nah, di sini kami lebih menyarankan untuk store zero data value-nya ini kita centang saja. Jadi nanti di data elemen ini bisa dimasukkan nominal 0 tadi gitu. Kemudian kategori combination. Nah, di sini tadi Bapak Ibu menemukan ada jenis kategorinya gitu ya. Jadi di sini tadi misal data bayi baru lahir ini dibedakan kategorinya berdasarkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan itu apa? Jenis kelamin. Ya, jadi inilah yang disebut dengan kategori combination nanti di DS2 ini gitu. Tapi tidak apa-apa, kita tambahkan di sini saja. Tapi karena belum ada ya di sini ya, belum kita buat, jadi kita pilih saja yang none. Di sini karena wajib ya ada bintangnya. Padahal belum ada nih jenis kelamin di sini. Tidak apa-apa.
kita klik none dulu saja. Gitu. Kemudian kita scroll ke bawah, tidak ada yang perlu kita klik lagi ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat data elemen sama seperti object unit, kita isi bagian yang diberi tanda bintang, berarti wajib diisi. Gitu. Untuk name-nya, silakan diberi nama inisial Bapak Ibu, 3 digit nama gitu, atau singkatan inisial gitu silakan. Short name-nya tinggal copy paste saja. Domain type-nya kita pilih yang agregat karena di sini kita sedang berada dalam data yang agregat gitu. Value type-nya karena ini pasti angka ya. Nah, angka atau integer silakan. Tidak mungkin dia time atau apa gitu ya. Karena kita sekalian lihat data kesehatannya di sini. Dummy tabelnya gitu. Kemudian aggregation type-nya kita pilih sum gitu ya. Kemudian store zero data value kita centang supaya angka 0 itu bisa kita masukkan ke data elemen ini seperti itu. Kemudian kategori combination-nya kita pilih none sementara ini karena karena di sini belum ada jenis kelamin ya, akan kita buat nanti. Jadi kita klik none dulu. Kalau sudah kita klik save. Jadi kalau sudah yakin sudah data yang sudah kita isikan sudah benar, sama seperti mungkin di bidang-bidang lain juga kita membuat apa gitu, kita klik save. Nah, kemudian kalau sudah masuk, kita ngeceknya bagaimana? Bisa dengan kita lihat listnya, atau kita search saja di sini. Jadi, makanya kita sarankan diberi inisial nama Bapak Ibu sekalian. Selain untuk membedakan dengan data elemen yang dibuat oleh teman-teman yang lain nanti, juga bisa digunakan untuk mencari, karena spesial ya. Nah, langsung ketemu. Oh, sudah jadi nih data elemen yang tadi saya buat. Bisa diedit di sini, mungkin tadi ada typo, atau mungkin lupa belum mencentang store zero data value, bisa diedit kemudian klik save gitu. Kemudian kita menambahkan ini tadi kategorinya laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya kategori ini ada banyak ya, tidak hanya jenis kelamin saja. Mungkin ada kategori usia di sini kita beri contoh gitu ya. Nah, di sini maaf tidak terlihat ya sebentar. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini sebagai contoh ada kategori namanya jenis hewan penggigit, kebetulan ini terkait dengan rabies ya. Kemudian jenis pengobatan, kategori usia itu merupakan kategori-kategori yang ada di form pencatatannya. Kebetulan di imunisasi ini form pencatatannya kategorinya hanya laki-laki dan perempuan saja begitu. Sedangkan kalau di form-form yang lain mungkin tadi ini contohnya rabies itu mungkin ada jenis hewan penggigit, mungkin nanti ada anjing, ada monyet, ada kucing gitu ya. Jadi masing-masing form berbeda. Kebetulan di sini sedikit ya untuk yang imunisasi hanya laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Itu juga mudah. Dari data elemen kita geser ke sebelah kiri. Opsinya namanya kategori. Jadi mudah mengingatnya. Jadi oh dia dikategorikan berdasarkan laki-laki, perempuan, remaja, bayi, gitu mungkin bayi, anak-anak, dewasa gitu. Kita langsung pilih kategori saja. Kemudian kita bikin opsinya dulu. Opsinya itu apa? Tadi laki-laki dan perempuan, gitu nggih. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada beberapa opsi yang sudah pernah kami buat. Kebetulan laki-laki dan perempuan belum ada, kita tambahkan di sini. Sebelah kanan bawah, klik saja. Kemudian tadi menggunakan inisial nama saya gitu. Oh, atau ini aja ya, tidak perlu membuat ya, karena tadi akan banyak sekali. Nah, di sini laki-laki. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja yang sudah ada, gitu ya. Tidak perlu membuat lagi karena nanti akan menumpuk banyak. Di sini lebih sederhana lagi, hanya nama saja yang ternyata wajib diisi, gitu. Kalau sudah tidak perlu diisi, kemudian kita klik save. Nah, laki-laki sudah jadi. Berikutnya perempuan. Perempuan. Nah, di sini sudah hanya itu saja yang kita perlu isikan, kemudian kita klik save. Nah, opsinya kita cek lagi. Laki-laki sudah ada, perempuan juga sudah ada. Nah, kalau opsinya sudah ada, baru kita bikin kategorinya. Namanya apa ya kategorinya tadi? Jenis kelamin. Nah, di sini belum ada jenis kelamin. Sama, kita klik saja, tanda plus di bawah. Kita beri nama kategorinya apa? Jenis kelamin. Gitu. Kemudian yang kosong ini dikosongkan saja. Kemudian ini ada yang bintang, kita pilih disaggregation. Kemudian, nah ini di sini kita kategori optionnya, tadi ada laki-laki dan perempuan, kita cari. Nah, laki-laki, kita pindahkan dari panel sebelah kiri ke sebelah kanan. Oh ya, ini mungkin juga memudahkan Bapak Ibu nanti. Jadi kalau di DS2 ini, istilahnya tadi kalau ada dua tabel gini atau panel gini ya,
opsi yang sebelah kiri adalah opsi yang dipilih. Harus kita pindahkan ke opsi yang sebelah kanan, yaitu opsi yang telah terpilih. Gitu ya. Jadi listnya akan berada di sebelah. Nanti Bapak Ibu akan sering temui mungkin nanti di saat visualisasi gitu ya. Yang dari sebelah kiri akan kita pindahkan ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali. Atau mungkin sekali, kemudian klik ini juga boleh. Gitu. Atau mungkin kita klik 2 kali. Nah, dia akan berpindah ke kanan. Karena nggak cuma laki-laki tadi ya, ada perempuan juga. Nah, kita klik 2 kali. Nah, dia akan terpindah ke kanan. Nah, di sini kan sudah ada laki-laki perempuan, sudah lengkap ya. Nah, tidak ada yang lain ya kalau di sini ya. Kemudian kita klik save. Nah, sudah jadi kategorinya jenis kelamin. Tapi supaya bisa kita attach atau tambahkan ke data elemen tadi, kita klik kategori combination. Jadi di kategori ini ada 3 opsi menu yang wajib kita pilih tadi ya. Bikin kategori opsinya dulu, laki-laki perempuan, bayi, anak-anak dan sebagainya gitu mungkin. Kemudian kategorinya kita kelompokkan gitu tadi, laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin, kita bikin kategorinya namanya jenis kelamin. Kemudian di kategori combination-nya ini sebenarnya seperti namanya ya, kombinasi. Kita bisa mengkombinasikan. Jadi semisal jenis kelamin tadi masih dibedakan lagi berdasarkan kategori usia. Nah, itu nanti kita bisa kombinasikannya di sini. Tapi di sini kita ambil sampel yang sederhana saja tadi ya. Yang jenis kelamin saja. Jadi kita tambahkan lagi sekali. Kita samakan saja jenis kelamin karena dia tidak dikombinasikan dengan apapun, hanya jenis kelamin saja. Nah, di sini kita lihat opsinya karena cuma sedikit ya tadi. Nah, di sini kebetulan ada jenis kelamin. Kita klik. Nah, sudah berpindah ke kanan. Kalau sudah, kita klik save. Nah, jadi sudah jadi. Nah, berarti sudah tahap terakhir di kategori. Kalau sudah terbentuk jenis kelamin ini, kita kembali lagi ke data elemen. Nah, data elemen tadi, saya cari nama data elemen saya. Bayi baru lahir, kita klik lagi. Nah, tadi kita ganti. Yang masih none, kita pilih yang jenis kelamin. Sudah muncul ya. Nah, saat sudah saya klik, kemudian kita klik save. Nah, sudah jadi di sini, sudah ada keterangannya, jenis kelamin. Jadi nanti saat Bapak Ibu memasukkan data, sudah ada penggolongannya berdasarkan laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, itu terkait dengan data elemen. Bapak Ibu silakan. Oh, belum bisa ya, karena belum ada dummy tabelnya. Berarti enggak apa-apa, atau mungkin mau nyoba yang bayi baru lahir dulu ini karena dipakai semua ya. Silakan Bapak Ibu. Tambahkan saja. Mas Rio, kalau ya, yang bikin kategori itu cukup 1 saja ya, yang lain nggak usah dulu ya. Iya benar sekali Pak. Yang lain nggak usah bikin, karena kecuali yang di laptop. Kalau di laptop silakan bikin, karena laptop kan nggak bisa mengakses ke server ya. Tapi kalau yang di server cukup 1 saja. Ya. Yang penting tahu prosesnya. Ya, baik, terima kasih Pak Goden. Tadi nggih yang disebut oleh Pak Goden. Jadi untuk Bapak Ibu yang berhasil menginstal tadi seperti Mas Gebi, Mbak Gebi, Mas siapa tadi ya? Nah, itu silakan kategorinya menambahkan sendiri menggunakan metode yang tadi. Tapi kalau yang Bapak Ibu yang sudah di server karena sudah terbuat tadi ya, sudah kita buat bersama-sama tadi laki-laki dan perempuan, berarti hanya perlu menambahkan data elemen saja. Silakan. Di sini masih kosong. Mungkin kita cek ya. Nah, di sini sudah ada ya Dede ini ya. Monggo dengan Bapak Ibu siapa ini yang sudah membuat surviving infant. Nah, ini sudah membuat. Nah, bagus sekali. Oke, sudah jadi. Nah, jadi monggo silakan dicoba. Saya lihat lagi kira-kira kita cek aja dari nggak bisa nggih dari tanggalnya itu. Nah, kita lihat lagi kira-kira siapa yang sudah membuat. Nah, ini BBL ini juga sudah membuat ini. Tanggal 3 hari ini ketahuan ya. Ini ada Mas atau Bu Nanda ini juga sudah membuat. Bagus ya. Jenis kelamin. Nah, ini yang BBL ini tadi belum ini ya terkategorikan dari jenis kelamin. Nah, silakan diisikan dulu. Kemudian tadi siapa lagi yang sudah membuat. Nah, ini BBL yang ADH ini juga sudah berhasil. Ini ada Bu Rizka, kemudian yang UTR ini juga sudah berhasil. Nah, ini yang mungkin yang punya Mbak Bu Rizka, Mbak Rizka ini silakan pilih kategori kombinasinya karena sudah ada ya. Nah, silakan dipilih jenis kelamin. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Monggo mencoba. Mungkin kita kasih waktu 3 menit lagi. 9.35. Oh, 2 menit lagi. Silakan. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan. Mas, Pak, saya ingin bertanya dong. Silakan. Pak Agustinus ya. Yang kategorinya itu saya bisa lihat nggak Mas kategori option? Kan saya dari komputer soalnya. Oh iya, bisa. Satu-satu ya. Oke. Jadi kategori option
Ya, apa aja sini. gitu kira. Terus value-nya gitu-gitu. Nah, karena kita kan kasusnya berarti hanya laki-laki perempuan saja ya, Pak Agustinus nih. Nah, silakan Pak Agustus silakan membuat laki-laki dan perempuan saja gitu. Atau mungkin mau membuat lagi monggo karena punya server sendiri, sudah ada di laptop sendiri, silakan bereksperimen sendiri. Gitu. Cuma nulis laki-laki habis itu save gitu aja Mas atau ada ya, yang dimasukin benar sekali. lagi? Tidak perlu. Jadi yang hanya tanda bintang saja yang diisikan gitu. Oke. Siap. Kemudian kategorinya tadi sudah bikin opsinya ya, kita kategorikan gitu, jenis kelamin kah, kategori usia kah gitu ya mungkin gitu. Nah, kita masukkan di sini. Tinggal kita pilih saja. Tadi opsinya sudah dibuat gitu ya. Misal tadi Mas Agustinus hanya membuat laki-laki perempuan, jadi di sini opsinya cuma ada 2 nanti, laki-laki dan perempuan. Nah, kita pindahkan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Juga sama. Oke, siap. Klik save. Ya, silakan. Data dimensionnya berarti itu di default saja, kan tercentang kalau tidak salah defaultnya. Ya, dibiarkan tercentang saja. Coba saya share deh Mas biar itu. Oh, enggak, silakan. Saya stop share dulu. Iya. Monggo. Maaf ya. Iya, monggo enggak apa-apa. Nah, ini Mas, ini. Oh ya. Berarti saya. Ini jenis kelamin nih. Iya, benar sekali. Ya, terus yang ini? Nah, itu yang disaggregation. Disaggregation. Ini kan ya, udah Mas. Kemudian dua-duanya apa satu aja? Nah, karena kategori itu kan berarti di dalamnya ada apa gitu ya? Nah, laki-laki dan perempuan. Ya, sudah benar. Save gini berarti ya? Yes, langsung di save saja. Oke. Nah, itu mungkin sudah muncul ya? Oke. Nah, kemudian yang terakhir tinggal yang kategori combination. Disamakan saja. Gitu. Oke. Siap. Oke, siap. Nanti tak ada Mas. Makasih ya. Siap ya. Terima kasih Mas Agustinus. Ya, mungkin teman-teman tadi ya. Bapak Ibu silakan tadi seperti yang dilakukan oleh Mas Agustinus buat yang teman-teman atau Bapak Ibu yang berhasil menginstal DS2 yang di laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing. Sedangkan kalau yang menggunakan server, sekali lagi kami ingatkan tidak perlu membuat kategori tadi kategori option, kategori dan combination karena sudah kita buat bersama tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Jadi hanya data elemen saja. Monggo silakan ada yang bertanyakan Bapak Ibu. Kalau saya cek lagi ya, kita refresh lagi. Ya sudah banyak ya. Ya. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang berhasil membuat. Tapi kalau saya lihat masih ada yang kosong ya untuk ininya kategori optionnya. Nah itu kategori combinationnya silakan dipilih yang jenis kelamin gitu ya. Nah, misalnya punya Mbak, ini Bu Tias tadi ya, masih kosong, masih none itu. Nah, silakan dipilih yang kategori combination-nya yang jenis kelamin gitu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin insya Allah akan segera akan kami upload untuk bukan penugasan ya, jadi lebih kayak silakan Bapak Ibu mencoba, nanti akan kami berikan dummy tabel. Bapak Ibu akan diakses di mana, nanti akan kita pandu, kita navigasi ke sana, nanti silakan diunduh dummy tabelnya. Kemudian silakan dimasukkan data elemen yang ada di situ. Silakan Bapak Ibu analisa data elemennya apa saja. Yang ada datanya nggih. Jadi kalau yang tidak ada datanya atau value-nya kosong, tidak perlu dibuat data elemen. Jadi kebetulan di sini kami memang sengaja membuat data elemen dari tabelnya itu berisi data imunisasi untuk bayi kurang dari 1 tahun. Jadi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya akan membuat semua, tidak usah, isikan membuat saja data elemen yang memang ada datanya atau ada value-nya. Nanti kalau yang masih kosong, tidak datanya, tidak perlu dibuat data elemennya, gitu nggih. Ini sedang dibantu oleh Mbak Vivi untuk melengkapi dummy tabelnya. Nanti insya Allah setelah ini selesai sudah bisa kita publish untuk dummy tabelnya, gitu. Ya, jadi mungkin masih mau ditanyakan sekarang Bapak Ibu terkait data elemen ini untuk metadata berikutnya tadi ya, data elemen. Silakan.
Berarti kalau tidak ada, jadi kan tadi hari ini kita membahas topik terkait dengan building block, yaitu adalah komponen-komponen utama tadi yang disebut oleh Pak Guardian. Jadi komponen utama atau mungkin representasi dari form data kesehatan yang biasa Bapak Ibu saksikan mungkin di Paskes atau di mana gitu. Kita pindahkan ke DHIS2. Nah, building block tadi terwakili oleh 3 komponen metadata. Unit tadi kita sudah buat bersama-sama, mulai dari provinsi, kabupaten, kemudian kabupaten atau kota, dan fasilitas kesehatan yang diwakili oleh puskesmas. Jadi tadi Bapak Ibu sudah membuat. Jadi kemungkinan untuk vaskesnya, PKM-nya masih banyak yang kosong ya, silakan nanti bisa disusulkan, ditambahkan gitu di masing-masing Bapak Ibu tinggal sekarang gitu ya. Nah, atau mungkin nanti saat menambahkan sudah ada, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Misal saya tinggal di Jogja tadi, Puskesmas Mergangsan, saat saya cek DHIS2 yang server tadi, oh sudah ada Mergangsan ya, tidak perlu saya buat gitu. Atau mungkin provinsinya ada 2, nanti monggo disepakati pilih yang mana untuk ditambahkannya seperti itu. Mungkin nanti akan ada cleaning juga nanti. Kemudian data elemen juga sudah kita buat bersama tadi. Bapak Ibu tadi sudah membuat contoh 1 yang bayi baru lahir tadi. Mungkin bisa dipanjangkan namanya ya, bukan BBL. Takutnya nanti berat bayi lahir rendah itu mungkin bisa ya. Jadi mungkin nanti tidak gabung-gabung, mungkin dipanjangkan saja untuk namanya. Data elemen juga Bapak Ibu sudah membuat. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat dataset. Jadi data nanti akan kita masukkan. Nah, kan kalau yang sekarang kan masih belum ya. Jadi sudah membuat unit, sudah membuat data elemen. Kemudian gimana nih kalau kita memasukkan datanya? Nah, nanti kita minggu depan insya Allah akan ketemu dengan pertemuan dataset. Nanti kita akan buat di situ. Gitu. Mungkin ada yang mau silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Atau Pak Guardian silakan Pak, kalau misal ada yang mau tambahkan lagi untuk teman-teman yang lain. Ya, makasih Mas Rio. Jadi ada yang mau, ini kita masih ada waktu sedikit, ada yang mau sharing, kalau mau ada yang kesulitan silakan kita kasih waktu, mumpung ada waktu, karena ini berurutan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita nggak akan bahas ke sini lagi, ke belakang lagi untuk minggu depan. Gitu. Ada yang ingin ini ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini tugasnya apa Mas Rio? Tugasnya kan harus gitu ya. Ya, baik. Saya mau izin buat sharing ya Pak. Saya infokan dulu buat Bapak Ibu. Nanti silakan buka eloknya, ya. Nanti buka eloknya. Sebentar. Elok. Nah, mungkin yang kami infokan pertama adalah kuisnya dahulu, karena hari ini kita membahas terkait dengan building block. Silakan Bapak Ibu mengerjakan kuisnya setelah ini, ya kuisnya. Akan kami tutup nanti malam jam 23.59 gitu ya. Jadi besok Rabu tidak bisa diakses lagi. Jadi kuisnya mohon dikerjakan sekarang. Kemudian untuk tugasnya nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Cuman mungkin nanti kami memang belum upload untuk penugasnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu silakan klik ini saja. Nah di sini nanti ada. Ini kebetulan belum kami ini karena yang pakai elok ini ada banyak. Jadi ini akan kami perbarui dulu. Nanti akan kami perbarui, nanti akan kami infokan sudah bisa di-download atau belum. Kemudian Bapak Ibu silakan download dummy tabelnya di sini. Nah, malah di topik sebelumnya, di topik yang instalasi. Di sini nanti ada tulisan dummy tabel atau nanti kami pindah saja. Nanti ini kami pindah jadi 1 di sini di penugasan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja tugas topik 3 building block. Nanti untuk tugasnya bisa diunduh di sini. Nah, nanti setelah kami infokan kembali, kemudian mengunduh dummy tabelnya juga di sini. Gitu nggih. Jadi mudah sekali, tinggal klik tugasnya. Nanti bentuknya biasanya PDF, di situ ada instruksinya Bapak Ibu seperti apa nanti. Kemudian dummy tabelnya nanti bisa diunduh di bawahnya. Begitu. Tapi cuman ini akan kami perbarui lagi. Mungkin insya Allah nanti jam 10 atau setengah 11 sudah kami infokan. Begitu nggih. Mungkin ada yang bertanyakan dahulu Bapak Ibu terkait dengan penugasannya, silahkan. Untuk misal, mohon maaf, misal ada yang ketinggalan tadi ya, internetnya kurang bagus dan sebagainya, nanti mungkin rekamannya akan kami share di sini. Nanti saat
Bu Heni sudah membagikan rekaman atau mungkin sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian, ya silakan bisa dilihat dari situ lagi. Kalau misal tadi ada yang kelewatan, mungkin lebih suka yang melihat gitu ya, instruksinya gitu tadi, yang panduan-panduan kita diskusikan, atau mungkin yang sifatnya pengen yang bentuknya slide juga sudah kami sediakan di sini, sudah ada semua. Gitu, okay? Nah, di sini sudah ada materi-materi sudah terlihat, tinggal klik saja. Gitu. Mungkin itu Pak untuk eloknya. Okay. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Rio. Ya, kalau tidak ada, besok untuk minggu depan mohon dipersiapkan nanti dalam minggu ini ya, kita akan cleaning datanya lagi. Mohon nanti tugas-tugasnya itu dikerjakan, karena untuk cleaningnya mungkin kita kan pertemuan minggu depan ya, Rabu ya. Jadi cleaningnya mungkin kita hari Senin atau Selasa untuk membersihkan lagi org unitnya, harus kita tata, yang duplikasi kita hilangkan, data elemennya pun nanti akan kita pilihkan salah satu. Jadi Bapak Ibu silakan bikin saja nggak apa-apa, tapi nanti akan kita pilihkan yang akan dipakai ya selama kegiatan tutorial minggu depan dan seterusnya. Kemudian silakan dipelajari itu video-videonya sebelum kita mulai, karena beberapa barangkali tidak bisa kita sampaikan lebih details lagi ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan permasalahan teknis nanti bisa di grup, diskusikan di grup. Demikian saya kira kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuwedin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ibu, untuk biostat pakai link yang ini atau kita keluar dulu, Bu?